Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Genta Awaludin Ismail, NPM 2006156, jurusan Teknik Informatika kelas B. Nah, saya ini sebagai anggota dari kelompok 5, mata kuliah kecerdasan buatan. Nah, pada video ini, itu kelompok kami ditugaskan untuk menjelaskan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yang mana penelitian itu sendiri berjudul dengan Sistem Pakar Diagnosis Tingkat Depresi pada Remaja dengan metode Certainty Factor. Itu kelompok 5 itu sendiri beranggotakan 5 orang, yang mana satu ketua dan 4 anggota. Ketuanya itu sendiri ialah Abdul Matin dengan NPM 2006087. Kemudian anggota pertama ada Ajmi Miftah Nuruddin dengan NPM 2006082. Kemudian anggota kedua saya sendiri yaitu Genta Awaludin Ismail dengan NPM 2006156. Kemudian untuk anggota ketiga itu ada Siska Nuraini dengan 2006047. Dan kemudian yang keempat itu ada Bulan Islami dengan NPM 2006029. Nah, pada video ini itu saya akan menjadi seorang moderator. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai ringkasan dari penelitian yang kelompok kami itu akan jelaskan. Nah, ringkasannya ialah penelitian sistem pakar diagnosis depresi pada remaja dengan metode Certainty Factor bertujuan untuk mengembangkan sistem pakar yang dapat membantu dalam diagnosis depresi pada remaja. Metode yang akan digunakan adalah metode Certainty Factor. Pada penelitian ini akan dilakukan identifikasi gejala-gejala depresi pada remaja, menentukan aturan-aturan yang akan digunakan dalam sistem pakar, serta implementasi metode Certainty Factor untuk mengambil keputusan diagnosis depresi pada remaja. Nah, penelitian ini penting karena depresi pada remaja semakin sering terjadi dan diagnosis manusia pada depresi dapat memiliki tingkat kesalahan. Nah, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap depresi pada remaja serta meningkatkan kualitas hidup mereka. Mungkin segitu mengenai ringkasan yang sudah saya bacakan barusan. Untuk penjelasan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Siska Nuraini, yang mana Siska itu sendiri akan menjelaskan mengenai latar belakang, masalah penelitian, tujuan penelitian, dan urgensi penelitian. Nah, untuk Siska dipersilahkan. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu akan menjelaskan tentang latar belakang apa yang menjadi latar belakang dari permasalahan yang telah kami angkat, yaitu bahwasannya seperti yang diungkapkan oleh World Health Organization pada tahun 2020 bahwa depresi pada anak dan remaja merupakan masalah kesehatan mental yang serius yang memerlukan perhatian yang cukup. Nah, namun untuk mengidentifikasi depresi pada anak dan remaja adalah tantangan karena gejala-gejalanya dapat berbeda dengan orang dewasa dan juga sulit untuk diungkapkan. Hal ini diungkapkan oleh Kusrini pada tahun 2006. Untuk mengatasi masalah seperti demikian, tentunya digunakan teknologi sistem pakar dengan metode inferensi Certainty Factor untuk membantu proses identifikasi gejala depresi pada remaja. Hal ini juga diungkapkan oleh Silmi Sarwoko dan juga Usar Tantia pada tahun 2013. Di mana penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan perhatian dan juga penanganan terhadap depresi pada remaja, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dan mencegah dampak yang lebih serius di kemudian hari. Kemudian untuk masalah penelitian, yang pertama itu dilakukan oleh Hasbi dan kawan-kawan pada tahun 2023. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Nurab Syarina dan juga kawan-kawan pada tahun 2020. Kemudian penelitian ketiga dilakukan oleh Tobing dan kawan-kawan pada tahun 2020. Penelitian keempat yang dilakukan oleh
Nurholis dan kawan-kawan pada tahun 2021, dan yang terakhir penelitian kelima dilakukan oleh Amalia pada tahun 2020. Nah, tentunya berdasarkan rujukan penelitian yang 5 tersebut, ditemukanlah kekurangan ataupun gap penelitian, yaitu adanya perbedaan basis pengetahuan yang digunakan. Nah, maka dari itu untuk kebaruan dari penelitian ini adalah yaitu penambahan basis pengetahuan yang didapat dari beberapa jurnal terkait. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk merancang basis pengetahuan sistem pakar untuk mendiagnosis depresi pada remaja yang bersumber dari literatur terkait. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengimplementasikan metode certainty factor dalam membangun sistem pakar diagnosis depresi pada remaja. Nah, adapun urgensi penelitian dalam penelitian ini yaitu pembuatan sistem pakar untuk diagnosis tingkat depresi pada remaja itu penting untuk mendeteksi dan memberikan rekomendasi penanganan yang tepat bagi remaja yang mengalami depresi. Nah, tentunya hal ini dapat membantu remaja untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan. Hal ini diungkapkan oleh Tanu Wijaya pada tahun 2019. Terima kasih kepada Saudari Siska yang telah menjelaskan mengenai bagiannya. Nah, untuk yang selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh Saudari Wulan Islami, yang mana Wulan itu sendiri akan menjelaskan mengenai metode penelitian, akuisisi pengetahuan, dan representasi pengetahuan. Nah, untuk Saudari Wulan Islami, dipersilahkan. Selanjutnya, saya akan membahas metode penelitian. Penelitian diagnosis tingkat depresi pada remaja berbasis sistem pakar ini menggunakan metode Expert System Development Life Cycle atau SDOC, di mana tahapan penelitian dari metode tersebut bisa dilihat pada gambar di samping. Tahapan ke-1, akuisisi pengetahuan. Tahapan 2, representasi pengetahuan. Tahapan 3, mekanisme inferensi pengetahuan. Lebih lanjut lagi, saya akan membahas akuisisi pengetahuan. Berdasarkan hasil studi literatur, peneliti menggunakan basis pengetahuan gejala sebanyak 21 gejala yang bersumber dari penelitian yang dilakukan oleh Hasbi, Wahidin, dan Juwita 2023. Kemudian ditambahkan beberapa gejala dari 2 penelitian berbeda, yaitu 3 gejala dari penelitian yang dilakukan oleh Nura Besharina dan Kosasi tahun 2020, dan 7 gejala dari penelitian yang dilakukan oleh Nurholis, Fauziah, dan Natasha tahun 2021. Sehingga total gejala pada basis pengetahuan penelitian ini berjumlah 30. Yang kedua, representasi pengetahuan. Pada tahap ini, pengetahuan yang telah dikumpulkan dari para ahli atau sumber lainnya direpresentasikan dalam bentuk yang dapat dipahami oleh komputer. Representasi ini bertujuan agar sistem pakar dapat memproses informasi dan mengambil keputusan secara otomatis. Terima kasih kepada Saudari Wulan Islami yang telah menjelaskan mengenai bagiannya. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ajmi Miftah Nurodin, yang mana Ajmi itu sendiri akan menjelaskan mengenai basis pengetahuan dan metode inferensi. Untuk Ajmi, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Miftah Nuruddin, NPM 00082. Di sini saya akan menjelaskan subbab dari proposal penelitian kami, yaitu basis pengetahuan, di mana basis pengetahuan ini merupakan bagian dari sistem pakar yang berisi informasi atau pengetahuan yang diperoleh dari sumber-sumber yang terkait dengan masalah yang ingin dipecahkan. Nah, basis pengetahuan menjadi bagian yang sangat penting dalam sistem pakar karena sistem pakar akan mengambil informasi dari basis pengetahuan dan menggunakannya untuk memecahkan masalah atau solusi. Nah, ini berikut merupakan bukan basis pengetahuan tapi data penyakit yang kita sajikan ya. Di sini yang pertama nomor 1 ada kode penyakitnya, ada P1, di mana nama penyakitnya depresi ringan. Jadi depresi itu kita bagi lagi menjadi 3, yaitu depresi ringan, sedang, dan juga berat. Di mana masing-masingnya ada kode penyakitnya tersendiri, yaitu
P2 dan P3. Nah, kemudian di sini ada jurnal yang pertama, maksudnya gejala dari jurnal yang pertama. Jadi kita mengambil basis pengetahuan dari salah satu jurnal, di mana di sini gejala-gejalanya ada merasa sedih, sering muncul perasaan cemas, pesimis tentang masa depan, susah tidur atau insomnia, kehilangan minat melakukan kegiatan dan hobi yang dulu disenangi, dan lain-lain. Di mana di sini juga ada bobotnya tersendiri yaitu 0,8. Ini juga merupakan bobot dari pakar. Kemudian di sini juga masih jurnal pertama di mana di sini nyampe nomor 21 yang terakhir yaitu memiliki perasaan dihukum. Nah, kemudian di sini ada basis pengetahuan lagi. Jadi kita mengkombin atau menggabungkan dari beberapa jurnal. Nah, ini jurnal kedua dan ketiga di mana gejala-gejalanya sudah kami rangkumkan di sini. Di mana ada kode gejalanya juga sampai ke 30. Dari tadi kan dari 1 nih sampai 21 dan ditambah lagi sampai 30. Dimana yang terakhir di sini mudah lupa dan bobotnya juga 1. Nah, kemudian di sini ada data aturan di mana ada rule-nya di mana jika G1, G2, G3, G4, G5 maka P1. Nah, jadi di sini itu den-nya itu P1, P2, P3 di mana penyakit-penyakit tersebut ada beberapa aturannya, ada jikanya. Jadi jika gejala 1, gejala 2, gejala 3, gejala 4 maka akan menjadi P1 atau penyakit 1 yaitu gejala ringan. Nah, di sini juga ada gejala berat juga P2 di mana isinya ada G8, G9, G10, G11 dan seterusnya. Dan juga yang terakhir di sini ada P3 atau penyakit 3 yaitu depresi berat di mana di sini gejalanya itu ada G15, G16, G17, G18, G19 dan seterusnya. Kemudian di sini metode inferensi di mana pada penelitian ini proses inferensi dilakukan dengan menggunakan metode certainty factor atau metode certainty factor merupakan salah satu metode inferensi yang digunakan untuk mengukur tingkat keyakinan pakar terhadap gejala yang terdeteksi. Adapun formula dari metode certainty factor adalah, nah ini CF combine, ada CF1, CF2 sama dengan CF1 ditambah CF2 kali 1 minus CF1. Nah, ini ada formulanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya alihkan kepada rekan saya. Terima kasih kepada Saudara Azmi yang telah menjelaskan mengenai bagiannya. Nah, untuk penjelasan yang selanjutnya, yaitu akan dilanjutkan oleh Saudara Martin, yang mana Martin itu sendiri akan menjelaskan mengenai bagian mekanisme inferensi pengetahuan. Nah, untuk Saudara Martin, saya persilahkan. Saya Abdul Matin Tilmisani, NPM 2006087. Di sini saya akan menjelaskan bagian mekanisme inferensi pengetahuan. Jadi di sini ada studi kasus. Studi kasusnya itu misalkan ada seorang remaja yang menggunakan aplikasi sistem pakar ini atau sistem pakar diagnosis tingkat depresi dengan gejala yang diinputkan sebagai berikut. Yang pertama ada gejalanya kesepian dengan nilai keyakinan 0,7, kemudian ada gejala terlihat murung dengan nilai keyakinan 0,6, ada gejala kecewa pada diri sendiri dengan nilai keyakinan 0,6, ada gejala memiliki perasaan bersalah yang berlebih dengan nilai keyakinan 0,8, ada gejala kelima mudah tersinggung dengan nilai keyakinan 0,7, kemudian ada gejala keenam kesulitan melakukan aktivitas dengan baik dengan nilai keyakinan 0,7, dan yang terakhir ada gejala sering melamun dengan nilai keyakinan 0,4. Nah, jika kita lihat dari gejala-gejala tersebut, gejalanya tuh masuk ke dalam 2 kategori tingkat depresi. Yang
pertama ada gejala 0,7 dan G0,6 yang masuk ke dalam kategori depresi ringan. Kemudian gejala yang G0,08, terus G09, G10, G11, dan G25 masuk ke dalam kategori depresi sedang. Nah, karena gejalanya itu masuk ke dalam dua tingkat depresi yang berbeda, maka kita buat dulu tabel untuk perhitungan hasil kali dari nilai CF user dengan nilai CF pakarnya dari depresi ringan dan sedang. Nah, yang pertama tabelnya dari depresi ringan. Nah, di depresi ringan itu ada 10 gejala. Nah, gejalanya ini ya, dari G01 sampai G07, kemudian G23, G28, dan G30. Nah, tadi kan user itu menginputkannya tuh ada G06 dengan nilai keyakinan 0,6 dan G07 dengan nilai keyakinan 0,7. Nah, maka kita hitung nilai CF hasil perkalian dari nilai keyakinan user dengan nilai keyakinan pakar. Nah, karena nilai keyakinan usernya tadi yang lainnya itu tidak ada, maka nilainya akan 0, sedangkan yang ini berarti 0,8 dikali 0,6, hasilnya 0,48. Kemudian gejala ke-7 0,8 kali 0,7, hasilnya 0,56, dan yang lainnya sama 0 juga. Nah, itu untuk yang depresi ringan. Setelah kita buat tabel dan kita mendapatkan nilai hasil kali CF user dan CF pakar, nah selanjutnya kita hitung CF combine-nya. Nah, jadi rumusnya itu CF gejala ke-1 dan CF gejala kedua dikalikan 1 min CF gejala pertama. Nah, karena tadi gejala satunya tidak ada ya dari tabel ini, nah jadi G01, nah ini kita masukin, G01 ditambah G02 dikalikan 1 dikurangi G01. Nah, maka hasilnya adalah 0. Nah, kita sebut nilai 0 ini sebagai nilai old 1. Kemudian kita lanjutkan ke perhitungan selanjutnya. Nah, jadi kita hitung yang CF old 1-nya, ditambahkan gejala ketiga, kemudian dikali 1 min CF old 1. Dan seterusnya. Nah, sampai di gejala ke-6, karena tadi user menginputkan gejala ke-6 itu ada. Nah, jadi kita masukkan CF old 4-nya itu 0, ditambah CF gejala 6-nya tadi 0,48, 0,48 dikalikan 1 dikurangi CF dari old 4 atau 0. Nah, jadi kan 1 dikurangi 0, 1, 0,48 dikali 1, 0,48. Ini disebut old 5. Kemudian kita hitung lagi ke yang selanjutnya, karena tadi user juga menginputkan gejala yang ke-7 dengan nilai 0,56, jadi kita masukkan nilai CF old 5-nya 0,48 ditambahkan CF dari gejala ke-7 0,56 dikalikan 1 dikurangi CF old 5 yaitu 0,48. Nah, hasilnya adalah 0,7712. Kemudian dilanjutkan sampai dihitung semua gejalanya, tapi karena ya, gejala yang lainnya bernilai 0, maka hasilnya sampai akhir itu 0,7712. Nah, ini yang depresi ringannya. Kemudian ini tabel yang depresi sedang. Nah, di depresi berdasarkan soal yang tadi, user itu menginputkan 7 gejala, yang 2 masuk ke depresi ringan dan yang 5 masuk ke depresi sedang. Nah, maka kita masukkan tabelnya sama seperti tadi, kemudian kita hitung juga nilainya. Bisa dilihat nilainya di sini. Kemudian kita langsung hitung sama seperti tadi. Dari gejala 1 ditambah CF gejala 1 ditambah CF gejala kedua, kemudian dikalikan 1 min CF gejala 1. Nah, tadi dari tabel CF gejala 1-nya itu ini ya. CF gejala 1 di sini tuh 0,36 ditambahkan 0,64 dikalikan 1 min 0,36. Kemudian didapatkan nilainya 0,7696. Yang kita sebut sebagai old 1. Kemudian kita tambahkan lagi dengan gejala ketiga, didapatkan nilai sekian 0,866368, terus sampai dihitung semua gejala dan didapatkan nilai akhirnya itu 0,934894486. Nah, berdasarkan perhitungan ini didapatkan nilai CF depresi ringan itu sebesar 0,7712
dan nilai CF depresi sedang 0,93935 atau ya saya bulatkan jadi 0,935, maka bisa diambil kesimpulan bahwa remaja tersebut terdiagnosis depresi ringan sebesar 77% dan depresi sedang sebesar 93%. Terima kasih kepada Saudara Martin yang telah menjelaskan mengenai bagiannya. Nah, mungkin ini adalah akhir dari video kami, yang mana video kami itu menjelaskan mengenai penelitian yang telah kami lakukan sebelumnya. Nah, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.